Terima kasih Anda masih di Breaking News. Kali ini bersama saya Samuel Purba dan kita masih akan kembali berbincang dengan Mas Heri Firmansyah, ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara. Mas, tadi kalau ngobrol sama Kevin itu mungkin kalau nggak salah lebih banyak mengulas soal Eliezer ya. Betul. Nah, saya pengen yang kemarin nih sebenarnya. Kenapa tanggapan Mas Heri terkait vonis yang diberikan kepada kedua tersangka baik KM ataupun RR seperti apa? Ya, putusan sudah diambil, Ya. palu sudah diketok ya, maka tidak ada hal lain selain menghargai dan menghormati putusan. Toh kalaupun ingin men-challenge putusan dengan mengatakan banyak hal yang tidak dipertimbangkan, menurut para pihak begitu ya, maka dia bisa saja mengajukan upaya hukum banding sesuai dengan ketentuan pasal 67 KUHP yang sudah saya sebutkan di awal begitu ya. Dan dalam konteks misal jaksa penuntut umum, rasa-rasanya dia tidak akan melakukan banding ya, karena rata-rata semua yang diajukan tuntutan itu diputus di atas dari tuntutan. Kita sebut sebagai dalam istilah hukum mungkin ultra petita. Kalau hukum kebiasaannya dalam hal mereka mengajukan upaya hukum banding, jika tuntutan yang mereka ajukan itu kurang dari 2/3 yang kemudian diputus oleh hakim. Kalau hal ini kan sudah jelas ya, berarti clean and clear di atas dari tuntutan. Maka kemungkinan mengambil upaya hukum banding terdakwa, terutama Sambo ya, yang akhirnya di layer kedua naik maksimal. Dan kemudian tidak ada hal yang dipertimbangkan. Jadi ada hal serius dalam pembuktian kemarin yang salah begitu menurut saya, yang tidak tepat atau tidak berkenan di hati hakim ya. Sehingga apa yang disajikan itu ya mungkin ratusan halaman pledoi juga tidak kemudian jadi bahan pertimbangan hakim. Ya digubris lah kasarnya seperti itu. Tepat. Jadi hal ini yang menurut saya jadi harus dievaluasi kalau orang ingin mengajukan banding kan. Pasti dia akan melihat fakta hukum apa yang tidak di-touch atau tidak disentuh oleh hakim pada saat itu. Dan sedangkan itu jadi bahan pertimbangan yang kalau itu dipertimbangkan bisa merubah putusan yang sebenarnya mati sebenarnya bisa jadi tidak demikian begitu ya. Atau minimal sumber hidup, betul Mas Em. Jadi ini yang menurut saya jadi catatan untuk mengajukan upaya hukum bandingnya. Oke, berarti kemungkinan besar dalam seminggu ini kuasa hukum mungkin akan tidak mengajukan banding. Tapi kan hukuman mati kan mungkin bukan lebih mudah ya, tapi lebih masuk akal untuk melakukan banding supaya tidak dihukum mati karena mungkin ya karena peraturan atau mungkin banyaknya tekanan dari pihak lain mungkin atau mungkin negara kita sendiri yang mungkin tidak terlalu menghendaki hukuman mati seperti itu. Ya, kalau di KUHP kita yang baru yang akan efektif berlaku 3 tahun yang akan datang ya. Ini kan Undang-Undang 1 tahun 2023 ya disahkan kalau saya tidak salah ya. Maka itu di pasal 100 KUHP ada bicara tentang pidana mati percobaan atau pidana mati bersyarat. Kalau ada orang dipidana mati tapi dia akan melakukan perbaikan sikap perilaku selama 10 tahun kurang waktu itu akan diberikan untuk melihat sikap dan perilakunya berubah atau tidak. Nah kalau dia berubah maka pidana mati bisa berubah menjadi seumur hidup. Tapi tentunya ini kan harus melihat dari upaya hukumnya sudah selesai apa belum. Kalau dia masih memajukan banding berarti masih proses berjalan. Nah sedangkan dalam konteks ini memaknai bahwa dia bisa mengajukan atau tidak. Nah ini yang kadang bisa dijadikan sebagai celah hukum. Karena dalam konteks asas transitoir itu ada ketika ada perubahan ketentuan hukum pidana dan kemudian ini lebih cenderung meringankan terdakwa atau tersangka, maka dia akan bisa menggunakan ketentuan undang pidana itu. Nah masalahnya tafsir terkait hal ini, bolehkah misalnya seorang Ferdi Sambo yang diputus pada bulan ini, pada tahun ini, kemudian mengajukan hal itu sebagai unsur untuk kemudian bisa dimintakan katakanlah tidak pidana mati tapi pidana mati percobaan tadi sesuai dengan undang-undang ini. Nah ini yang menurut saya menjadi tafsir yang bisa terbuka peluang untuk diajukan di sana oleh tim kuasa hukum. Ini itu jadinya PK seperti itu atau tidak, tapi ini proses yang ada dalam lembaga pemasyarakatan ya, karena kan dia sudah diputuskan. Jadi dalam hal ini kalau saya tidak salah membaca di pasal 100 KUHP juga sebenarnya nggak mudah juga, ada syarat-syarat khusus. Bentukannya kalau tidak salah ada produk hukum yang namanya keputusan presiden, ada pertimbangan Mahkamah Agung yang harus dimintakan, kemudian terakhir baru komunikasi dengan Jaksa Agung selaku Kejaksaan Agung selaku eksekutor nantinya kan. Jadi hal-hal semacam ini yang menurut saya juga sebenarnya persyaratannya tidak juga
katakanlah diobral begitu. Mungkin pembentuk undang-undang sudah memikirkan agar ini jangan dijadikan hal-hal yang tidak di luar dari katakanlah konteks hukumnya, tapi mungkin diselundupkan atau hal lain yang bisa menjadi kontraproduktif terhadap niat baik dari pembentuk undang-undang dengan menghadirkan pasal ini. Oke, tapi itu undang-undang baru pun belum bisa berlaku ketika memang informasinya 3 tahun ke depan baru diberlakukan. Iya. Tapi apakah itu bisa digunakan sebagai dasar hukum oleh para kuasa hukum? Ya tadi yang saya katakan secara normatif kita melakukan efektivitasnya 3 tahun yang akan datang. Tapi ketika menggunakan asas transitoir tadi di ketentuan KUHP yang lama itu ada pasal 1 ayat 2 KUHP kalau saya tidak salah ya, yang mengatakan tadi kalau ada perubahan undang-undang maka yang digunakan adalah yang menguntungkan. Nah ini yang jadi persoalan tafsir terkait kapan bisa dimulainya itu kan bisa saja dicari dalil-dalilnya ya. Kalau ya banyak hal lah dalam hukum acara pidana ini kadang nggak juga semuanya saklek begitu. Iya, betul. Ada terobosan, ada upaya-upaya yang akhirnya ya kita juga memaknainya ternyata di ranah praktik hal itu juga dimungkinkan. Nah kita tidak bisa menzirokan hal itu mas ya menurut saya. Karena kalau kita bicara praktik kadang antara teori dan praktik nggak selalu seiring sejalan. Ada perubahan-perubahan yang kemudian harus kita terima. Dan kalau itu sampai diterima ya kita nggak bisa berkata apa-apa ya selain kita memaknai bahwa ternyata proses itu pun bisa dilaksanakan. Jadi kalau bicara kemungkinan ya namanya orang ingin mendalilkan, ingin mewujudkan satu keinginannya, nah ini kan ada celah-celahnya. Nah ini yang saya rasa harus tegas kepastian hukumnya seperti apa agar tidak jadi bola liar nantinya kan. Dan yang menentukan menggunakan yang lama dengan yang baru itu siapa mas? Nah sebenarnya kalau kita lihat ini kan pembentuk undang-undang sudah menjelaskan dalam konteks tadi ya. Tapi ketika kembali kepada orang ingin mengajukan kan hak konstitusional setiap orang tidak bisa dibatasi. Tapi tentu ada yang menilai hal ini. Nah ketika dia mengajukan ya tentunya badan peradilan yang akan menilai hal itu ya Mahkamah Agung. Kemungkinan kalau dia ditempatkan di lapas apakah itu lewat Kemenkumham misalnya. Nah ini kan berarti ada beberapa institusi yang mungkin terlibat di sana ya. Saya bukan pembentuk, bukan yang tim perumus undang-undang. Jadi kadang ya kita juga memaknai dari bacaan-bacaan literatur lain dan juga seharusnya kita memahaminya kan secara umum dari naskah akademiknya ya. Nah ini yang kalau kita lihat di penjelasan umumnya di pasal 100 itu hanya 2 kata yang saya temukan cukup jelas, sehingga hanya cukup jelas. Jadi saya tidak menemukan makna yang lebih dalam dari hal itu. Mungkin pembentuk undang-undang dalam hal ini tim perumusnya yang bisa menjelaskan secara detail ya terkait hal itu. Tapi ini yang kemudian jadi tanggapan atau tangkapan yang agak berbeda dari publik begitu kan, dengan kekhawatiran bahwa ini kalau di ranah praktik tidak dilaksanakan secara konsisten, konsekuen, itu akan menimbulkan celah hukum tadi Mas Em. Jadi banyak juga yang melakukan upaya-upaya hukum dengan hal-hal tersebut berarti ya. Terlebih dengan itu tadi ketika Mas Heri bilang bisa yang menentukan MA atau Kemenkumham, itu kan saya jadi bingung loh. Kenapa nggak satu pintu gitu maksudnya? Yang menentukan penggunaannya pakai yang lama atau yang baru seperti itu. Nah, saya tidak mengatakan tafsir demikian ya, tapi maksud saya yang mungkin akan bersinggungan terkait dengan pernyataan hal itu adalah 2 institusi tadi ya. Karena ada konteksnya di sini ada Mahkamah Agung sebagai bentuk dari wujud puncak dari badan peradilan dan juga ketika orang itu ditempatkan di lapas berarti biasanya lebih berdekatan bersinggungan dengan teman-teman di Kemenkumham gitu. Nah, ini yang kemudian harus dijawab secara tuntas agar tidak ada celah hukum yang digunakan untuk kepentingan yang kontraproduktif terhadap niat dari pembentuk undang-undang menghadirkan pasal 100 KUHP tadi. Baik. Mas, ini kemarin yang mungkin kalau memang Kevin sudah menanyakan, saya ingin mengulang lagi terkait dengan vonis RR yang lebih berat daripada Kuat Ma'ruf seperti itu. Kebalik, vonis Kuat Ma'ruf yang lebih berat daripada RR. Itu menurut Mas Heri apakah memang masuk akal seperti itu atau bagaimana dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh hakim sendiri? Ya mungkin orang mengkaitkan begini, seorang Ricky Rizal ini kan dianggap waktu itu berstatus seorang polisi yang berseragam gitu ya. Sedangkan yang satunya sipil. Kok yang sipil lebih berat daripada yang tidak sipil tadi. Nah persoalan kita lihat fakta materialnya. Kita lihat pertimbangannya.
dari kasus ini, dari Magelang sampai ke TKP akhir pembunuhan Joshua, kita lihat peran aktif dari masing-masing. Ada kata duri dalam rumah tangga yang kalau nggak salah disebutkan berkali-kali, dan itu disampaikan Kuat Ma'ruf bukan Ricky Rizal. Kemudian ada eskalasi pertentangan yang kemudian menjurus pada upaya untuk melakukan penyerangan kepada almarhum Brigadir Joshua di Magelang, dan itu dilakukan oleh Kuat Ma'ruf juga, bukan seorang Ricky Rizal gitu ya. Kemudian kalau saya akan melihatnya dari peran saja. Jadi memang pasal 52 KUHP kalau saya tidak salah itu kan bicara tentang kalau seseorang itu mempunyai jabatan dan menggunakan atau menyalahgunakan sarana, kesempatan, kekuasaan yang dia miliki. Nah, itu bisa diperberat sepertiga. Nah, perdebatannya apakah seorang Ricky Rizal dalam perkara ini itu masuk dalam konteks pasal 52 KUHP. Dan yang kedua, di dalam dakwaan tidak pernah dicantumkan. Apakah saya yang terlewat, saya nggak tahu. Mas Sem juga bisa koreksi ya. Pasal 52 KUHP itu nggak pernah disinggung dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak disampaikan kemudian jadi bahan pertimbangan? Nah, itu yang jadi dasarnya menurut saya. Sehingga ketika ada vonis katakanlah Ricky Rizal 13 tahun dan Kuat Ma'ruf 15 tahun, ya menurut saya begitulah cara bekerjanya hukum kita. Oke, dan menurut Mas Heri apakah itu terlalu tinggi untuk kontribusi yang mereka lakukan dalam tindak pidana tersebut, atau bagaimana Mas melihat mungkin dibandingkan dengan mungkin yang Mas Heri tahu dengan kasus-kasus lain misalkan seperti itu? Saya menyerahkan sepenuhnya pada kewenangan hakim ya, dan saya sami'na wa ata'na. Saya merasa apa yang disampaikan hakim itu mempunyai dasar. Nah, tinggal bagaimana kita memaknai ini tadi kan, kalau nilai keadilan dikembalikan bisa berbeda-beda Mas. Karena begini Mas Sem, nilai keadilan bagi Mas Sem dalam satu perkara dengan saya yang berhadapan di perkara yang sama bisa berbeda. Apalagi di pihak yang berbeda posisinya kan. Jadi menurut saya hal itu hal yang wajar, yang memang dalam setiap perkara harus dikawal juga. Bahwa yang membutuhkan keadilan itu bukan hanya perkara di Sambo saja. Ketika kita berpraktik kita juga menemui ribuan, ratusan orang, mungkin jutaan rakyat Indonesia juga memerlukan keadilan. Sehingga bukan berarti bahwa kalau hakim memutus itu pasti benar semua, karena itu ada sarana untuk men-challenge itu kan. Apakah di upaya hukum banding yang kalau dikoreksi di upaya hukum yang paling tinggi, yang terakhir, maka itulah yang kemudian dikatakan sebagai keputusan yang final and binding. Inkrah van gewisde, berarti itu yang dipakai dalam suatu putusan. Nah, dalam konteks yang tadi ya mungkin saja masih ada proses-proses yang akan ditempuh oleh para pihak. Nah, dalam hal ini kalau sudah diputus ya sesuai dengan asas hukum ada res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim itu selama dia belum ada koreksi di tingkat di atasnya, dia dianggap benar. Suka atau tidak suka Mas. Oke, jadi saya ingin tanya kembali nih terkait dengan banding. Selalu orang mengatakan akan banding. Ya mungkin saya nggak tahu apakah Mas Heri bisa mengelaborasi atau enggak terkait dengan kenapa harus ada banding. Karena artinya adalah ketika Hakim A sudah memutuskan, lalu ada Hakim B nanti ketika banding, buat ada Hakim A, buat apa ada Hakim A kalau memang nanti dirubah oleh Hakim B seperti itu. Ini pertanyaan Mas Sem ini menarik dari banyak mungkin pertanyaan netizen gitu ya, publik begitu. Kan kalau sudah ya tinggal dilaksanakan gitu. Tapi begini, bahwa ada mekanisme koreksi, ada hukum itu juga mengakui bahwa hukum ini kan produk yang dibuat oleh manusia, kemudian juga dilaksanakan, dieksekusi oleh manusia. Dalam prosesnya bisa saja terjadi kesalahan, kekhilafan, termasuk tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya kalaulah dipertimbangkan fakta hukum itu pada saat membuat putusan, itu saja bisa merubah isi putusan tersebut. Nah, maka hukum dengan secara fair memberikan perlindungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap orang. Karena begini Mas Sem, bicara tentang hukum pidana ini, hukum yang memberikan nestapa, yang menderitakan seseorang. Maka ini yang menjadi harus kemudian ada upaya koreksi terhadap hal itu. Mungkin tidak sengaja ada bagian yang terlewat untuk dipertimbangkan, atau sengaja mungkin saja ada penyelundupan yang memang sengaja diselundupkan. Nah, ini yang kemudian kan merugikan kepentingan hukum orang lain. Tentu hukum hanya akan menghukum orang yang bersalah. Karena bicara perbuatan pidana, berarti ada perbuatan pidana tersebut, ada kemudian unsur kesalahan, dan kemudian dengan kesalahan itu orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan. Nah, dalam kasus ini kan tidak ada alasan penghapus pidana.
berkali-kali disampaikan dalam surat tuntutan maupun dari dari majelis hakim ketika membacakan di putusannya kan, maka orang ini dianggap mampu bertanggung jawab. Tinggal pertanggungjawabannya bentuknya seperti apa terkait dengan sanksi pidana yang tepat bagi orang itu. Nah, ini cara berhukumnya memang prosesnya demikian gitu. Baik, kita tahan dulu Mas Heri. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Registrasi dengan nomor telepon yang terdaftar pada ID pelanggan, secara otomatis semua tayangan favorit bisa dinikmati dalam genggamanmu. Download Vision Plus dan daftar sekarang. Bisa dari 3 gadget sekaligus. Nikmati juga original series, drama, sinetron, dan semua channel TV berlanggananmu. Let's connect. Selalu ada cinta di bulan Februari. Makin cinta bersama MNC Play yang dekat di hati. Promo dan bonus penuh cinta bikin harimu makin berwarna. Beragam tayangan manja yang bikin orang tersayang makin cinta.